yang telah kamu perbuat untuk negara ini? Apa yang kamu perbuat, Rocky Gerung, Din Samsudin, untuk negara ini? Apa yang kamu beri kepada masyarakat? Bukan menambah gaduh seperti ini. Orang bingung, ini koalisi apa? Masyarakat nggak tahu ini koalisi Selamatkan Indonesia. Apa yang akan diperbuat? Mana visi misinya? Saya belum dalam posisi menyampaikan itu karena semua dalam digodok seperti apa gitu kan. Yang penting bahwa keprihatinnya sudah sama bahwa ini Indonesia harus diselamatkan. Bentuk penyelamatannya sedang digodok oleh tim seperti apa bentuk penyelamatannya itu. Bentuk penyelamatannya sedang digodok oleh tim seperti apa bentuk penyelamatannya itu tentunya melalui diskusi dan lain-lain. Ya, jadi Koalisi kami, koalisi apa ini? Nggak penting sama sekali. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad fataqabbal syafa'atahu fi ummati warfa' darajata. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Busyari Ali pada acara Renungan Hikmah di channel Hikmah.tv. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah fenomena yang terjadi di tengah-tengah percaturan kehidupan, perpolitikan, dan lain-lain di Indonesia. Kini kita telah melihat bahwa dunia persilatan di Indonesia akan diramaikan dengan hadirnya sebuah LSM atau organisasi yang menamakan dirinya sebagai KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang diinisiasi oleh beberapa tokoh yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan pada Pilpres 2019, tokoh-tokoh yang menginisiasi akan kehadiran kami ini merupakan oposisi dari Presiden terpilih Joko Widodo. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali pembahasan ini saya ingin menyampaikan tentang daftar lengkap anggota yang menginisiasi akan lahirnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia tahun 2020. Yang pertama sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Din Samsudin. Dia adalah bekas ketua Muhammadiyah. Abdullah Hemamahua, dia adalah ex-separatis Aceh dan bekas anggota KPK. Rocky Gerung, dia bekas dosen Universitas Indonesia. MS Kakban, bekas Menteri Kehutanan. Muhammad Said Didu, bekas ASN, ESDM. Rafli Harun, bekas Komisaris BUMN. Syahganda Nainggolan, bekas pengamat politik. Profesor Antoni Kurniawan, bekas pakar IT. Rahmat Wahab, bekas rektor di Jogja. Ahmad Yani, bekas anggota DPR RI Partai Persatuan Pembangunan. Adi Muhammad Masardi, bekas jubir Gus Dur. Muhammad Jumhur Hidayat, bekas kepala BNP 2 TKI. Ihsanuddin Nursi, bekas ekonom. Hatta Taliwang, bekas pendiri PAN. Marwan Batubara, bekas GM Indosat dan bekas anggota DPD RI. Edwin Sukawati, bekas orang PDI. Joko Abdurrahman, bekas orang DPR RI PAN. Habib Musim Al-Attas, bekas pengurus partai PBB. Tamsil Lindrung, bekas anggota DPR RI PKS. Eko Suryo Santojo, ketua partai pelopor. Husnul Maria, bekas anggota KPU RI. Sri Bintang Pamukas, bekas pendiri partai PUD. Riza Ramli, bekas menteri. Gatot Nurmantio, bekas jenderal TNI. Wikiangi, bekas menteri era Megawati. Yang semuanya adalah seluruhnya mantan atau bekas. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat menarik pada deklarasi kami ini adalah pernyataan Din Samsudin, bahwa dia mengatakan
kapal Indonesia hampir karam. Saya ulang, kapal Indonesia hampir karam. Kiblat bangsa telah melenceng. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sangat tidak mengetahui akan maksud yang diucapkan oleh Din Samsudin bahwa kiblat bangsa telah melenceng. Hanya Tuhan dan dia sendiri yang mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan ucapannya tersebut bahwa kapal Indonesia hampir karam dan kiblat bangsa Indonesia telah melenceng. Dilihat dari nama organisasi ini atau LSM ini, mungkin kita akan menebak-nebak nantinya akan meramaikan gelanggang perpolitikan di Indonesia, walaupun organisasi ini bukan parpol, bukan organisasi partai politik, tetapi dia sejenis LSM yang diinisiasi oleh orang-orang yang sudah saya sebutkan namanya pada pertama kali tadi. Saudara-saudaraku sekalian, Din Samsudin mengatakan bahwa kapal Indonesia hampir karam, kiblat bangsa Indonesia telah melenceng. Dan kami ini singkatan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita berhak bertanya dong terhadap orang-orang yang menginisiasi LSM ini. Apakah kalian semua bisa untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari wabah COVID-19 yang melanda dunia? Jawabannya tentu bagi kita semua sudah ada. Sedangkan dunia seluruhnya saja sedang kewalahan mengatasi COVID-19 ini. Di negara Amerika Serikat pun menjadi negara nomor wahid kasus terbanyak COVID-19. Dan LSM ini lahir di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di satu sisi, kita mengetahui bahwa undang-undang kita membenarkan siapapun yang mau berserikat, berkumpul, berorganisasi, menyampaikan pendapat di muka umum, mengkritik pemerintah, selagi kritikan tersebut dalam ranah kewajaran, di mana kritikan tersebut adalah kritik yang konstruktif, membangun, memberikan solusi, bukan dilandasi dengan cacian dan makian, serta menyalah-nyalahkan hal-hal yang tidak memiliki dasar. Saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah. Yang jelas, seluruh dunia pada hari ini sedang kewalahan mengatasi wabah COVID-19. Dan di Indonesia, lahir LSM, kami. Dan kita hanya menunggu apa aksi dari kami ini di tengah-tengah kita. Dan kita berharap bahwa munculnya kami ini untuk memberikan solusi dari berbagai problem permasalahan bangsa ini. Dan itulah harapan terbesar dari seluruh rakyat Indonesia. Rakyat tidak ingin muluk-muluk, tetapi rakyat ingin kedamaian di negara yang kita cintai ini. Rakyat menginginkan bahwa dia hidup damai, tidak berisik. Dia bisa untuk mencari nafkah. Oleh karenanya, jika kita lihat pada hari ini, pemerintah Republik Indonesia sudah berjibago semaksimal mungkin untuk mengatasi segala problematika di tengah-tengah bangsa kita. Jika ada seseorang mengklaim dirinya sebagai tokoh masyarakat, tokoh publik, maka yang sangat kita tidak inginkan beberapa tokoh publik ini mengeluarkan narasi-narasi yang justru memperkeruh segala keadaan. Tetapi kita mengapresiasi siapapun, individu manapun, kelompok manapun berniat untuk membangun bangsa ini, menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran. Tetapi bangsa kita Indonesia pada hari ini, kalau dilihat dari stabilitas berjalannya roda pemerintahan dan berjalannya hiruk-pikuk masyarakat di tengah-tengah kita, kita tidak melihat indikasi kehancuran atau kapal Indonesia hampir karam itu sebagaimana yang dikatakan oleh Din Samsudin. Kiblat bangsa telah melenceng. Kiblat yang mana? Indonesia telah menetapkan bahwa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945.
Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Begitu juga segala roda pemerintahan demokrasi sudah berjalan sehingga terpilihlah seorang pemimpin yang memang dihasilkan dari demokrasi. Dan kita tidak mau berandai-andai. Yang jelas kita hanya berharap bahwa Maksud bin Samsudin ini dia adalah bekas ketua Muhammadiyah. Dia juga orang yang berpengaruh di Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan dia betul-betul memiliki sebuah niat yang baik untuk membangun Indonesia ini berjaya, membangun Indonesia ini untuk menciptakan sebuah masyarakat yang damai, sebuah masyarakat yang cerdas, sebuah masyarakat yang menghormati satu dengan yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Yang jelas, kita berharap seluruh orang-orang yang tergabung di kami ini adalah orang-orang yang betul-betul memberikan solusi di percaturan kehidupan di Indonesia ini. Saudaraku sekalian, apa tanggapan Anda tentang lahirnya organisasi kami? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar. Sampai berjumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Khudil hikmata walau fi yadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.